Jadi kira-kira menurut Bapak dan Ibu bagaimana untuk mencari solusi ini? Karena kalau tidak kita carikan solusi, maka apa yang terjadi di sekolah kita itu tidak akan selesai masalah-masalah itu seperti itu terus. Jadi kalau saya tukar pelajaran dengan yang lainnya, nantinya dia ngambek dan ya nggak bisa gitu, Bu Reni. Maksud Bu Reni kan di kelasnya Bu Reni yang seperti itu, kelas Bu Tuti mungkin bukan seperti itu. Tapi 6 sisinya Yati. Enggak mau tuh. Enggak tuh. Awal tentu semuanya dari pengamatan yang saya amati di sekolah pertama. Yang kedua, yang paling utama adalah refleksi dari guru sendiri. Dari apa yang disampaikan guru, bahwa usaha guru yang dilakukan selama ini juga tidak berjalan. Jadi kami refleksi bersama-sama dan kita sepakat bahwa dan kami diskusikan bagaimana mencari cara untuk menyelesaikannya. Sebelum kami melangkah, kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Apakah kami boleh untuk mendaftarkan itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang di sekolah atau tidak. Ternyata dari Dinas Pendidikan juga mengapresiasi dan mendaftar sekolah penggerak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Assalamualaikum, Bu. Alhamdulillah. Baik, Pak. Tapi kayaknya ini program bagus sekali. Program Sekolah penggerak. Nah, ini kayaknya lebih kepada bagaimana mentransformasi ya. Bapak Kepala Sekolah setelah mengajukan PSP, nah setelah itu saya menunjukkan diri sebagai guru KP atau komite pembelajar gitu. Setelah menjadi komite pembelajar, kami mendapatkan pelatihan secara daring gitu dari Kemendikbudristek. Dulu saya tuh ngajarnya monoton, dominan saya yang mengajari murid. Setelah saya belajar kurikulum Merdeka, saya mendapatkan pembelajaran bahwasanya kalau dulu itu, kalau kita mendapatkan pelatihan, itu kan dari pagi sampai sore, itu terbiasa gitu kan, sorenya itu nggak ada pelatihan. Tapi setelah kurikulum Merdeka, dari pagi sampai sore kita komitmen tuh, dari pagi sampai sore memang ada pelatihan, dan saat itu pelatihan daring itu sampai malam kan gitu, ada tugas-tugas online gitu. Nah karena terbiasa, terjadilah perubahan mindset pada saya, bahwasanya belajar itu timbulnya dari diri sendiri gitu. Nah akhirnya saya terapkanlah di kelas saya kayak gitu. Anak-anak ibu sudah paham? Sudah tahu tentang bangun ruang? Setelah saya menerapkan kurikulum Merdeka di kelas saya, anak-anaknya tuh menjadi senang, bahagia. Nah disitulah saya perubahan mindsetnya, bahwasanya pembelajaran itu harus bahagia, menyenangkan. Nah, dan itu dilihat oleh guru-guru lain. Akhirnya guru-guru lain belajar sama saya, dan akhirnya saya berbagi dengan teman-teman. Nah, timbullah perubahan pada teman-teman saya itu, bahwasanya mereka butuh untuk belajar gitu. Nah, berdasarkan diskusi-diskusi dari kawan-kawan tersebut, kenapa tidak diadakan komunitas belajar di sekolah, Pak? Sehingga satu orang KP bisa menyebarkan ke seluruh anggota sekolah. Jadi sangat efektif waktunya. Maka dengan usulan-usulan itu saya bersepakat untuk mendirikan komunitas belajar. Oke, sip. Setuju? Lah. Oke. Kalau sampai di Batu Hampar, jangan lupa membeli kemiri. Bagaimana Cabdin Wilayah 4 mendukung komunitas belajar di sekolah penggerak, pendampingan tiada henti setiap hari. Kita memang harus setiap hari berubah ya.
setiap hari harus bergerak ke arah yang lebih baik, pengelolaan anak-anak kita yang lebih baik. Yang ketiga, kita mendorong guru-gurunya agar membentuk komunitas-komunitas belajar di sekolah itu yang lebih membuatkan kapasitas guru kita ini lebih berkembang. Alhamdulillah dengan adanya komunitas belajar, suatu wadah atau tempat yang berbagi, dalam artian berbagi keberhasilan-keberhasilan yang sudah dilakukan. Saya belajar di PME mengenai kesepakatan kelas, bagaimana mendisiplinkan murid. Di situ saya mulai dari awal, anak-anak itu belajar untuk menyepakati, berkomitmen lah di kelasnya. Jadi saya bikin kesepakatan kelas. Alhamdulillah sejak itu perlahan-lahan anak saya yang ada 6 orang itu saat ini itu semuanya selalu masuk sekolah tepat waktu dan pulang pun tepat waktu. Buat saya itu mereka itu adalah aset buat saya, apalagi aset yang sangat berharga sekali. Dan dari mereka itu saya mendapatkan segalanya. Karena dari mereka itu saya bisa begini. Bahagiaku di dua dunia, Karya Hidayat. Setiap hari berganti hari, lolong waktu yang kulewati tetaplah masih sama. Aku tak tahu dunia mereka. Yang ku tahu, duniaku selalu bahagia. Belajar, bermain, dan bernyanyi selalu menjadi teman terbaikku. Apa yang mereka sebut tentangku itu tidak benar. Kasihan menjadi dirimu harus hidup pada dua dunia. Hidup pada dunia khayalan dan khayalan. Namun mereka tidak tahu khayalanku berangsur menjadi kenyataan. Satu hal yang harus kamu tahu tentangku. Aku berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan.